syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil kiram wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Syariah Pak Dr. Asep Nur Halim, hafizahullah. Yang saya hormati Sekretaris Departemen Ekonomi Syariah Dr. Laili Dwarsyanti. Semoga Allah menjaganya. Rekan-rekan dosen, Bapak, Ibu, rekan mahasiswa, serta jamaah rahimakumullah. Sebenarnya untuk topik manajemen keuangan keluarga ini yang lebih cocok harusnya Sekdep Eksyar. Tapi Sekdep Eksyar ini memerintahkan saya untuk katanya sesekali saya harus nyampein. Ya, karena ini adalah hal yang sangat krusial, hal yang sangat penting, karena manajemen keuangan ini mempengaruhi ya nasib kita di dunia dan di akhirat. Mempengaruhi apakah kita akan mendapatkan rahmat, karunia, dan keberkahan dari Allah, atau sebaliknya, ya malah justru mengundang azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena masalah harta ini adalah masalah yang sangat penting, masalah yang sangat fundamental dan signifikan. Ya, ini adalah salah satu yang akan dimintakan pertanggungjawaban nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertanggungjawaban itu ada banyak hal. Ya, di dalam hadis itu kita akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah. Nah, di antara hal yang akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah itu di yaumil akhir adalah wa'an malihi, yaitu terkait dengan harta, terkait dengan uang, min aina ya iktasabahu. Nah, itu pertanggungjawaban pertama. Dari mana kita mendapatkan harta tersebut? Bagaimana cara kita mendapatkan uangnya? Ya, bagaimana cara kita mendapatkan income? Bagaimana cara kita bekerja, berbisnis, berdagang, ya, dan melakukan aktivitas-aktivitas yang akan mendatangkan uang. Nah, itu akan dimintakan pertanggungjawaban. Jadi, LPJ pertama soal keuangan itu adalah LPJ atau laporan pertanggungjawaban tentang cara mendapatkan harta. Ya, nauzubillah, jangan sampai kita nggak lulus dari LPJ ini. Karena kalau nggak lulus, maka itu akan langsung masuk neraka. Nauzubillah. Ya. Nah, kemudian yang kedua, wafi wa nafaqohu. Ya, pertanggungjawaban yang kedua itu adalah kemana kita membelanjakan harta. Bagaimana kita membelanjakan uang yang kita dapat. Jadi kalau tadi di awal kita dimintai pertanggungjawaban cara mendapatkan harta, cara mendapatkan uang, maka yang berikutnya adalah kita dimintakan pertanggungjawaban tentang cara membelanjakan harta. Ya, jadi kalau sudah terima uang, maka bagaimana cara kita membelanjakan. Nah, prinsip ini harus difahami. Karena nauzubillah, jangan sampai kita tidak lulus ya laporan pertanggungjawaban penggunaan harta kita. Karena nauzubillah kalau sampai nggak lulus, maka kita akan mendapatkan azab dan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu penting untuk kita bagaimana caranya kita semaksimal mungkin memperhatikan memperhatikan aspek-aspek tersebut. Jadi sebenarnya manajemen keuangan keluarga itu sangat simpel. Ya, bagaimana kita bisa memanage dari sisi pendapatan dan bagaimana kita bisa memanage dari sisi pengeluaran ya dengan mendasarkan kepada ketentuan Allah dan Rasulnya. Mohon Ibu Sekdep kalau ada yang kurang ditambahkan. Nah, sekarang apa yang perlu kita perhatikan? Ya, ketika kita bicara manajemen dari sisi income, ya, dari sisi pendapatan,
Maka prinsip Islam itu sebenarnya sangat sederhana. Prinsip Islam itu sama kayak prinsip dasar di dalam muamalah. Kalau sudah bicara cara mendapatkan harta, ya. Apa prinsipnya? Itu sangat simpel. Perhatikan yang dilarang. Di luar yang dilarang itu boleh. Nah, jadi begitu. Ya, jadi prinsip cara mendapatkan harta itu adalah perhatikan apa aja yang nggak boleh. Ya, dalam bekerja apa aja yang nggak boleh. Dalam mencari nafkah apa aja yang nggak boleh. Nah, di luar yang nggak dibolehkan itu pada dasarnya boleh. Ya, ini sesuai dengan kaidah muamalah, al aslu fil muamalah al ibahah illa madalad dalilu ala tahrimiha. Nah, jadi ini prinsip dasar kita, ya. Nah, karena itu penting ya buat setiap pemimpin rumah tangga, yaitu para suami ya, dan juga istri sebagai partner, ya partner di dalam mengelola rumah tangga, untuk memperhatikan apa aja yang nggak boleh. Nah, tentu kalau bicara yang nggak boleh sebenarnya nggak banyak, hanya sedikit. Yang nggak boleh itu adalah yang mengandung yang diharamkan, ya seperti riba, maisir, gharar. Kemudian apalagi yang nggak boleh? Kita mendapatkan harta dengan jalan yang batil, ya, dengan jalan yang tidak benar, dengan jalan korupsi, dengan jalan menipu, dengan jalan mengurangi takaran dan timbangan, dengan jalan memarkup proyek, dengan jalan mengambil ya hak orang lain, ya, dengan memanipulasi laporan. Dikatakan laporannya 1.000, tetapi kenyataannya hanya 500. Nah, itu ditilep. Nah, itu semua adalah termasuk dilarang, ya. Jadi itu perlu menjadi catatan kita. Jadi artinya apa namanya, cara mendapatkan itu menjadi sangat penting. Nah, termasuk juga adalah kita tidak boleh secara umum melakukan kezoliman, karena ini masuk dalam kategori yang batil. Nah, jadi itu saja, ya, itu saja prinsipnya. Makanya kita berusaha semaksimal mungkin untuk jangan sampai ya kita memakan harta riba. Walaupun dalam situasi sekarang kita tidak bisa bebas sepenuhnya dari sistem riba, tapi minimal ada ikhtiar yang kita lakukan. Ya, ada usaha yang kita lakukan ya untuk bagaimana keluar dari sistem riba. Kita juga hindari ya jangan sampai kita meraih harta dengan cara berjudi, ya, dengan cara melakukan aktivitas investasi yang mengarah kepada spekulasi yang bernuansa maisir, ya, bernuansa perjudian. Nah, karena harta yang dihasilkan dari situ adalah harta yang tidak halal, harta yang haram. Dan Nabi SAW telah mengingatkan, kullu lahmin nabata min haram fannaru aula minhu. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih baik baginya. Artinya apa? Artinya, ketika seseorang itu memakan harta, mengambil harta dengan cara yang tidak benar, memakan yang bukan haknya, mengambil uang yang bukan miliknya, yang sah, maka ini akan membuat sensitivitas kita terhadap kemaksiatan menjadi berkurang. Ini akan membuat daya tahan kita, imunitas ruhiyah kita menjadi lemah, sehingga akibatnya ya itu bisa terserang penyakit, ya penyakit COVID ruhiyah. Jadi COVID ini bisa COVID jasmani, ya yang sekarang ada ini COVID jasmani, termasuk COVID ruhiyah, ya karena yang diserang adalah imunitas spiritual, ya yang diserang adalah imunitas ruhiyah. Nah, itu yang harus kita jaga betul. Jangan sampai kita kehilangan imunitas ruhiyah kita, ya kita kehilangan imunitas spiritualitas kita. Nah, ini penting, ya. Bahkan Nabi SAW juga memberikan motivasi buat orang-orang yang semangat mencari harta dengan cara yang benar, ya, bahwa orang yang tertidur karena letih mencari rezeki yang halal itu dia tertidur dalam keadaan terampuni dosanya, ya. Nah, jadi man batakal
Barang siapa yang tertidur karena kecapean, mencari rizki yang halal, dia tidak tergoda untuk mencari rizki yang haram. Ya, dia inginnya mencari rizki yang halal. Nah, kemudian dia tertidur karena keletihan mencari rizki yang halal, maka dia tertidur dalam keadaan maghfurun lahu. Ya, dia tertidur dalam keadaan terampuni dosanya. Nah, jadi kalau kita ingin terampuni dosa, ya, kalau kita ingin Allah mengampuni dosa kita, maka yang harus kita lakukan, kita tidur segera. Bukan ya. Jadi kita cari rizki dengan cara yang benar, dan kita fokus ya, saking capeknya terus kemudian tertidur. Ya, tapi jangan dimanfaatkan sekarang tidur, enggak ya. Sekarang kita kajian dulu. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa Islam itu sangat memotivasi ya umatnya untuk hanya berorientasi kepada mencari rizki yang halal. Untuk berorientasi hanya untuk mendapatkan uang yang uang itu diperoleh dengan cara-cara yang benar. Menghindari semua hal yang dilarang, menghindari perilaku-perilaku yang tidak benar. Ya. Karena dalam Islam itu, ya, komitmen untuk mencari rizki yang halal itu adalah komitmen yang akan mengundang rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu ya kita harus amanah ya terhadap semua yang diberikan kepada kita. Ya, menjadi dosen ya harus amanah, menjadi tendik ya harus amanah, menjadi pejabat ya harus amanah, menjadi pengusaha ya harus amanah. Dan amanah, kata Nabi, al-amanatu tajlibur rizqa. Amanah itu akan mendatangkan rezeki. Ya, jadi kalau misalnya kita merasa sumpek terus, merasa kurang terus, jangan-jangan kita nggak amanah. Jangan-jangan ada hal yang haram yang sempat kita peroleh. Jadi al-amanatu tajlibur rizqa wal khiyanatu tajlibul faqr. Dan setiap pengkhianatan itu akan mendatangkan apa? Kefakiran. Nah, jadi sekali lagi penting ya untuk kita bagaimana kita berusaha dengan cara-cara yang betul sehingga rezeki yang kita peroleh, uang yang kita terima, pendapatan yang kita hasilkan, bisnis yang kita dapatkan itu semuanya halal. Nah, supaya kita lulus laporan pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu, ini yang pertama. Jadi prinsip dari min aina iktasabah, dari mana cara mendapatkan harta. Nah, kemudian yang kedua adalah prinsip ya, yaitu bagaimana kita membelanjakan harta. Nah, bagaimana cara kita membelanjakan harta. Nah, ini juga penting karena kalaupun kita sudah mendapatkan harta dengan jalan yang benar, berusaha dengan cara yang sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya, tapi kalau salah dalam membelanjakan, salah di dalam spending, salah di dalam mengeluarkan harta, nah boleh jadi kita juga masuk neraka. Boleh jadi kita juga mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi karena itu penting ya buat kita untuk memperhatikan bagaimana belanja itu yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Nah, di sini sudah banyak teori-teori belanja. Salah satunya menurut Arsyanti, nah, teorinya itu namanya CDIC, ya, charity, termasuk zakat. Di situ ada debt, investment, consumption. Nah, jadi dari teori ini, ya, nah kemudian saya coba kelompokkan, ya, dengan istilah ada belanja wajib, ada belanja yang dilarang, ada belanja yang dianjurkan, dan ada belanja yang diperbolehkan. Nah itu, ya, nah itu apa namanya prinsipnya. Ya. Nah, ini mohon koreksi ya, Bu Sekdep. Nah,
Apa belanja yang wajib? Itu bayar zakat. Nah, itu belanja wajib yang pertama. Ya tentu ini terkena kepada mereka yang memang memiliki income yang melebihi nisab. Nah, kalau belum melebihi nisab gimana? Wah, itu sangat dianjurkan untuk apa? Berinfak dan bersedekah. Nah, jadi itu harus menjadi bagian dari kepribadian kita, bagian dari karakter kita, ya karakter berbagi. Walaupun kita dalam keadaan yang mungkin sulit, ya karena ternyata karakter berbagi itu adalah ciri orang yang bertakwa. Jadi ciri yang bertakwa itu orang yang suka berbagi. Misalnya di dalam Al-Quran, ya surat Al-Imran, ya 133 di ujung ayat itu Allah mengatakan, "Uiddat lil muttaqin." Nah, siapa yang disebut dengan orang yang bertakwa? Pada ayat ke-134 Allah mengatakan, "Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra." Orang yang suka berbagi dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Nah, jadi begitu. Ya, usahakan berbagi sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Tapi kalau sudah melebihi nisab, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat. Ya, kita wajib keluarkan zakatnya, jangan sampai kita tidak mengeluarkan zakat. Dan zakat itu secara umum ada dua, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Ya, zakat fitrah ini zakat yang dikenakan atas setiap jiwa. Farodo zakat al-fitr so'an min tamar atau so'an min syair. Nah, ini yang pertama. Ya, besarnya satu sok. Ya, satu sok dari tamar atau syair yang para ulama mengatakan ini maksudnya adalah bahan kebutuhan pokok. Ya, satu sok itu sekitar ada yang mengatakan 2,5 kilo, ada yang mengatakan 2,9. Ya, kemudian kalau diliterkan 3,5 liter. Nah, itu beras ya. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi satu sok. Nah, itu atau juga untuk memudahkan boleh pakai uang senilai dengan satu sok tersebut. Ya. Nah, jadi itu keluarkan zakat fitrah. Nah, sekarang waktu yang tepat untuk mengeluarkan zakat fitrah sampai dengan sebelum sholat Id. Walaupun mungkin saya tidak tahu ya bagaimana kondisi, tapi jika melihat situasi dan kondisi yang ada, boleh jadi Id tahun ini kita harus laksanakan di rumah masing-masing. Boleh jadi. Ya, tapi ini tentu sangat bergantung pada perkembangan ke depan. Ya, ini baru pertengahan Ramadan, kita tunggu saja ya bagaimana keputusan ya, para umaro dan ulama kita ya terkait dengan pelaksanaan sholat Id ini. Dan guru kita Ustadz Abdul Somad juga sudah membuat video ya mengenai tata cara kalau kita mau sholat Idnya di rumah. Nah, jadi seperti itu. Karena memang situasi yang kita hadapi saat ini adalah situasi yang tidak ringan, situasi yang berat, situasi pandemi COVID yang belum pernah kita temukan. Paling tidak sejak saya lahir sampai hari ini adalah Ramadan yang paling berbeda. Ya, jadi banyak hal yang akhirnya kita lakukan semua aktivitas itu di rumah. Ya, tentu ada kesedihan tersendiri ya ketika kita tidak bisa ke masjid karena situasi dan kondisinya yang seperti itu. Apalagi di komplek perumahan saya, tetangga komplek juga sudah ada yang positif ya, COVID dan sebagainya, sehingga kondisinya memang seperti itu. Nah, jadi ini yang kita tunggu saja ya keputusannya, dan insya Allah Allah Maha tahu isi hati kita, Allah Maha tahu niat kita ya bahwa semua ini kita lakukan ya karena juga melaksanakan tuntunan agama, ya, melaksanakan tuntunan Rasulullah. Ya, kalau menghadapi wabah taun, ya kita harus lari seperti kita melihat singa. Ya, jadi artinya kalau sekarang kita diperintahkan physical distancing, social distancing, ya kemudian memperbanyak aktivitas di rumah saja, ya tentu ini adalah dalam kondisi yang darurat. Nah, jadi seperti itu. Tapi kedaruratan tidak mengakibatkan kemudian kita tidak mengeluarkan zakat fitrah.
Jadi walaupun situasinya darurat seperti sekarang, tetap wajib ya buat mereka yang punya kelebihan makanan ya untuk menunaikan kewajiban zakat fitrahnya. Dan secara nasional paling tidak kebutuhan beras fitrah itu sekitar 350.000 ton ya. Jadi itu sangat luar biasa. Nah, jadi ini penting. Nah, kemudian yang kedua, kewajiban zakat itu adalah zakat mal. Dan zakat mal ini ya jenisnya ya, atau jenis zakat harta, harta yang menjadi objek zakat, menjadi al-amwal zakawiyah ini banyak. Ya, mulai dari harta perdagangan, ya, kemudian harta peternakan, ya, harta dari investasi, harta dalam bentuk saham, termasuk harta penghasilan profesi. Jadi zakat penghasilan profesi itu bukan zakat sendiri, dia adalah bagian dari zakat mal. Jadi banyak, pendeknya pada setiap yang dianggap punya financial value, ya itu kan makna mal begitu, ya segala sesuatu yang memiliki financial value itu namanya mal atau jamaknya amwal. Jadi semua hal yang memiliki financial value ketika sudah memenuhi persyaratan, maka dia bisa menjadi objek zakat. Dan orang yang memiliki harta tersebut wajib mengeluarkan zakatnya. Dengan kadar tergantung kepada jenis harta zakatnya. Dengan haul tidaknya juga bergantung kepada jenis harta zakatnya. Jadi kalau misalnya zakat pertanian itu bagian dari zakat mal. Perlu haul nggak? Ya nggak perlu. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran dikatakan wa tu haqqahu yauma hasadih. Tunaikan zakatnya pada saat apa? Pada saat panen. Ya, nah, jadi begitu. Nah, jadi ini keluarkan. Dan ketika kita mendapatkan harta, maka yang terbesit di dalam pikiran kita adalah kita keluarkan dulu nih. Ya, zakat kalau kita sudah wajib zakat, ya nisabnya sekarang hampir sekitar eh, 6 juta ya, 5 juta sekian itu nisab ya. Jadi kalau setiap bulan ada income ya minimal sejumlah itu, nah kemudian ya, lebih dari situ maka dia wajib mengeluarkan apa? Mengeluarkan 2,5% minimal. Nah, tapi kalau di bawah itu gimana? Ya tetap usahakan berbagi sesuai dengan kemampuan. Dan yang di atas itu gimana? Ya selain ngeluarin zakat juga keluarkan infak dan sodakoh kita. Ya sesuai dengan kemampuan. Ya, jadi dan jangan khawatir, jangan ragu, jangan takut ya kalau kita rajin berzakat, kita bersedekah, berinfak, itu insya Allah ya akan berkah hidup kita, akan berkah hidup kita, akan berkah rumah tangga kita, akan berkah keluarga kita, akan berkah istri kita, suami kita, anak-anak kita. Ya, akan terus bertambah kebaikan demi kebaikan dari diri kita, dari keluarga kita. Ya, nah, jadi seperti itu. Nah, inilah yang wajib ya. C yang pertama kalau menurut Ibu Laili. Ini C yang pertama. Ya, jadi keluarkan apa namanya kewajiban zakat ini ya. Nah, kemudian yang berikutnya ya itu adalah utang. Nah, ini juga wajib dipenuhi. Jadi kalau punya utang jangan pura-pura lupa ya. Nah, kalaupun pura-pura lupa, mungkin lolos di dunia tapi di akhirat nggak akan lolos. Ya, dan surga itu sangat sensitif sama yang punya utang. Ya, jadi kalau masih punya utang itu ada sensor yang nggak bisa masuk. Ya, orang itu kalau punya utang, ya selama dia belum memenuhi kewajiban utangnya, ya maka dia nggak akan bisa tuh masuk ke dalam surga. Ya. Nah jadi sampai orang itu kemudian ikhlas, ya orang itu ikhlas. Tapi daripada berharap keikhlasan nanti di akhirat bahaya ya, lebih baik kita tunaikan. Ya dan namanya utang ini, ya itu kata Nabi, kalau kita punya niat membayar utang, sebesar apapun utang itu, maka insya Allah Allah akan mudahkan cara menyelesaikannya. Tapi kalau kita nggak punya niat melunasi, maka sekecil apapun utang itu pasti nggak akan bisa terpenuhi. Ya. Nah, cuman
utang ini jangan dijadikan gaya hidup. Ya, utang ini adalah alternatif terakhir. Ya, kalau memang dalam keadaan-keadaan tertentu. Ya, jadi jangan ini dijadikan sebagai gaya hidup. Ya, nah jadi tolong diperhatikan betul. Tapi kalau kita ada utang maka niatkan utang itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah belanja yang diharamkan. Apa belanja yang diharamkan? Ya, belanja yang diharamkan itu adalah belanja yang ujungnya menciptakan kemadorotan. Di samping belanja sesuatu yang memang diharamkan. Nah, mau puasa tapi buka puasanya dengan minuman keras, itu kan sama aja, ya nggak boleh. Nah, kecuali pakai es batu, mungkin es batu boleh ya, itu keras juga. Nah, jadi percuma kita puasa tapi kemudian belanja bukaannya dengan minuman keras, jadi nggak boleh, ya. Nah, termasuk belanja yang ujungnya menciptakan kemadorotan. Lagi work from home, ya tentu pengeluaran yang meningkat itu kan antara lain pengeluaran pulsa ya. Pengeluaran pulsa itu naik, ya. Kemudian karena kita online terus ya. Nah, terus kita menggunakan medsos ya, dari pulsa itu kita gunakan medsos untuk menebarkan keburukan. Nah, itu juga tidak boleh ya, itu termasuk belanja yang tidak boleh. Memecah belah masyarakat, memecah belah umat ya, membuat hal-hal yang merusak ukhuwah, itu termasuk yang tidak boleh. Nah, kemudian yang berikutnya adalah belanja yang sangat dianjurkan ya, ada infak, sedekah, nah termasuk juga investasi ya, jangan lupa ya, investasi itu juga penting ya, investasi terutama untuk generasi berikutnya supaya tidak menjadi generasi lemah ya. Tentu investasi ini disesuaikan dengan kemampuan ya, itu juga penting tuh ya, supaya kita tidak meninggalkan generasi berikut itu dalam keadaan dzurriyyatan dhi'afa, itu di dalam Al-Qur'an ya, surat berapa itu, An-Nisa ayat 9 ya kalau tidak salah, dzurriyyatan dhi'afa. Jadi jangan sampai kita meninggalkan generasi berikut itu dalam keadaan lemah. Ya, nah, jadi dalam hal ini apa yang perlu disiapkan? Yang disiapkan itu yang paling penting adalah investasi SDM-nya, pendidikan. Ya, jadi momen stay at home ini sebenarnya momen ya buat kita untuk memperkuat tarbiyatul usrah, ya, tarbiyatul ailah. Ya, bagaimana pembinaan pendidikan di keluarga. Nah, itu menjadi sangat penting ya, karena keluarga ini adalah pondasi dari peradaban. Jadi kalau mau melihat peradaban umat, peradaban Islam itu baik tidaknya, lihat ketahanan keluarganya. Makanya di dalam model CIBES yang dikembangkan saya dengan Bu Laili ya, nah itu di antara variabelnya itu adalah ada variabel keluarga. Ya, di samping variabel ibadah wajib juga variabel keluarga. Karena kita meyakini bahwa keluarga itu memiliki peran yang sangat strategis. Dia adalah pilar utama peradaban. Nah, karena itu yang banyak diserang dari umat ini kan keluarga. Serangan ini kan masuk sekarang itu ke rumah-rumah. Ya, serangan macam-macam. Apalagi dengan akses gadget teknologi yang sedemikian dahsyat. Nah, ini harus dibentengi, ya. Nah, dibentengi dengan baik ya, jangan sampai kemudian nanti menimbulkan penyesalan. Nah, kemudian setelah itu maka silahkan ya untuk menjalankan konsumsi. Ya, yang terakhir itu adalah consumption. Jadi konsumsi. Silahkan. Yang penting prinsipnya ya, jangan israf, jangan tabzir, jangan berlebih-lebihan. Dan harus bisa memanage prioritas konsumsi. Jadi manajemen prioritas itu menjadi penting, apalagi dalam suasana sekarang. Ya, dalam suasana sekarang, memanage prioritas itu menjadi sangat penting. Kalau nggak perlu-perlu amat, nggak usah beli. Ya,
apalagi sekarang dalam kondisi work from home, ya, interaksi kita dengan e-commerce itu jadi meningkat. Ya, kadang-kadang kita nggak pernah kebayang sekarang itu kalau belanja-belanja ya online semua misalnya, seringnya online. Nah itu kan godaan online itu besar. Wah ini harga lebih murah, wah ini diskon, ya. Kok tiap hari diskonnya ya, misalnya gitu. Itu alasan aja mau belanja tiap hari. Ya, jadi maksudnya kita harus prioritas. Memanage prioritas konsumsi itu menjadi sangat penting. Jangan sampai kita lebih mendahulukan ya kebutuhan yang tidak prioritas. Ya, giliran wah ini sambil nunggu waktu buka apa misalnya main online games ya. Karena saya pernah membimbing mahasiswa tentang apa video games online. Wah, itu dan perilaku. Wah, itu menarik ya. Jadi menarik juga ya. Nah, ini buat adik-adik mahasiswa nih hati-hati ya. Jangan kemudian kita membelanjakan tadi hal-hal yang tidak prioritas. Jangan membelanjakan hal-hal yang tidak penting. Nah, kita harus jaga yang penting-penting saja, yang mendasar, yang pokok, apalagi dalam situasi sekarang. Ya, tentu yang pokok itu ya makanan misalnya. Nah, tentu makanan sendiri juga ada kriterianya. Ya, ada kriterianya. Ada makanan yang memang sangat dasar untuk kebutuhan dasar dan ada makanan yang sifatnya luxury. Yang mungkin itu bisa kita tunda ya kalau memang ada keterbatasan dari sisi dana yang kita miliki. Nah, jadi ini penting. Ya, prinsip tidak boleh tabzir, israf, tidak boleh berlebihan karena orang yang tabzir itu temannya setan, israf itu dilarang di dalam Al-Quran. Nah, yang kedua tadi, ya pilih yang penting-penting, pilih yang prioritas. Jadi manajemen prioritas. Jadi dalam konsumsi itu menjadi sangat penting. Nah, di sini pentingnya kombinasi bagi yang sudah berkeluarga, peran suami dan istri itu menjadi sangat penting ya di dalam memilah mana konsumsi yang prioritas, mana yang tidak. Nah, jadi begitu. Nah, ini saya kira menjadi sangat penting. Nah, kemudian yang perlu juga dikembangkan ya, dalam kaitan dengan manajemen keuangan keluarga ini adalah sikap qanaah dan sikap bersyukur. Ya, ini penting karena banyak orang yang nggak bersyukur. Ya kan lagi viral tuh video saya sendiri sampai apa sedih nangis itu. Ada video seorang kakek-kakek pakai bahasa Sunda. Ya dia mendapatkan pendapatan sehari 1.500 sampai 2.000 rupiah itu lagi viral. Saya minta ke tim saya untuk dicari itu di mana kakek itu ya harus cari sampai dapat itu ada di mana karena kasihan ya maksudnya betapa uang 2.000 ya 3.000 itu menjadi sangat berharga ya buat sebagian itu bahkan tuh menjadi penghasilan maksimal dalam satu hari. Maka ketika kita Allah berikan peluang dan kesempatan untuk memperoleh lebih dari itu, ya tentu kita patut bersyukur. Ya sebenarnya dalam keadaan apapun kita harus bersyukur. Ya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nah, jadi harus pandai bersyukur, berterima kasih. Karena di antara kelemahan kita itu adalah sering kita tidak berterima kasih. Ya. Nah, itu bahaya padahal sikap yang tidak suka bersyukur itu sikap yang berbahaya. Kenapa? Karena ini akan mengurangi nikmat. Ya. Karena udah jelas janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Jadi nikmat itu akan ditambah oleh Allah. Boleh jadi nikmat kalau nggak nambah-nambah itu gara-gara apa? Gara-gara kita kurang syukur. Nah, apalagi sudah bicara uang. Ya, kita patut bersyukur. Ya, kita patut mensyukuri semua yang Allah berikan kepada kita. Masih untung kita masih bisa survive di tengah pandemi Covid ini. Ya, masih untung kita masih bisa mendapatkan penghasilan di tengah situasi yang sangat berat ini. Ya,
Jadi situasi berat ini luar biasa dahsyat. Ya, dari rilis BPS saja misalnya pertumbuhan ekonomi kita 2,97%. Ini pertama kali pertumbuhan kuartal dalam 5 tahun terakhir itu di bawah 3%. Ya, ini baru kejadian. Dan mungkin di kuartal, di triwulan berikutnya, di triwulan berikutnya mungkin bisa jadi turun. Lebih kecil lagi, mungkin bisa di bawah 2%. Atau di sekitaran 2%. Ya, di triwulan berikutnya bisa jadi lebih turun lagi. Ya, banyak orang yang di PHK, udah lebih dari 2 juta yang di PHK dan sebagainya. Ini adalah situasi-situasi berat yang kita hadapi, tapi di tengah situasi berat ini Allah masih memberikan kita banyak hal. Maka kita wajib untuk bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya. Nah, jadi ini adalah ya cara atau tips kita, ya. Banyak bersyukur itu adalah bagian dari tips, ya, untuk memanage agar keuangan itu menjadi berkah. Sehingga, ya, makanya kalau kita lihat di dalam nas, ya, di dalam ajaran Islam, keberkahan itu bukan dari sisi jumlah. Banyak atau sedikit bisa berkah. Tentu kita inginnya banyak dan berkah. Kan begitu. Ya. Lebih baik punya uang 100 juta tapi berkah daripada punya uang 1000 tapi nggak berkah. Kan begitu. Ya. Nah, tetapi dalam situasi apapun, nah, syukur itu harus menjadi apa? Pakaian, ya, pakaian kebaikan kita. Ya, menjadi akhlak kita. Karena dengan akhlak ini maka janji Allah itu adalah benar, pasti akan ditambahkan. Ya. Dan apa ciri berkah itu? Ciri berkah itu sederhana. Berkah itu kata para ulama adalah ziyadatul khair. Jadi apa ciri harta berkah? Ya, harta yang membuat kita bisa berbuat kebaikan lebih banyak. Ya, itu ciri harta berkah. Dalam keadaan apapun kita masih senang berinfak misalnya. Nah, itu berarti ciri berkah tuh. Ya, ciri berkah. Ya, infak itu sesuai kemampuan. Ya, sesuai dengan kemampuan. Jadi dalam keadaan apapun kita senang berbuat baik. Nah, itu ciri berkah. Demikian pula apa ciri rumah berkah? Ya, ciri rumah berkah itu gampang, yaitu dari rumah itu lahir kebaikan demi kebaikan. Nah, itu ciri rumah berkah. Apa ciri pekerjaan berkah? Gampang juga, yaitu dari pekerjaan-pekerjaan itu lahir kebaikan demi kebaikan. Itu namanya pekerjaan yang berkah. Jadi kalau kita bekerja, tapi kita malah males berbuat baik, malah males untuk melaksanakan ajaran agama, malah males untuk kemudian berbagi dengan sesama, nah itu warning tuh. Jangan-jangan ada ketidakberkahan. Boleh jadi ketidakberkahan itu gara-gara kita. Makanya kita harus memperbanyak introspeksi, ya, harus banyak melihat ya diri kita, ya, kondisi yang kita lihat, yang kita hadapi, kita alami. Ya, kita harus banyak melakukan perenungan-perenungan, ya, muhasabah, introspeksi, ya, jangan sampai kemudian kita melakukan hal-hal yang merugikan orang lain, yang menzolimi orang lain, begitu ya. Nah, jadi karena itu banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah, ya, jadilah hamba Allah yang bersyukur, maka dengan syukur ini Allah pasti akan menambah nikmat dan akan membuat hidup kita menjadi berkah. Ya, buat istri, ya, para istri, berapapun yang suami berikan, terima dengan baik. Ya, terima dengan baik. Ya, terima dengan penuh senyuman. Ya, jangan cemberut terus. Ya, nah, kalau suami berapapun ngasih, hari ini ngasih 5 juta, senyum. Ya, besok ngasih 100 juta, senyum. Gitu ya. Dan harus ini juga ditanya, ini halal nggak? Gitu ya. Ini halal nggak? Itu harus ditanya. Seorang istri itu harus cerewet sama suaminya. Pastikan ini halal nggak? Ya, jangan hanya jumlahnya, tapi juga sumbernya. Ya, demikian pula para suami ya juga ya, harus terus termotivasi ya untuk tadi berorientasi pada harta yang halal. Nah, kalaupun ada istri yang bekerja, ya tentu harus bisa seimbang ya antara kewajiban rumah tangga dengan pekerjaan. Ya, pastikan selalu mendapatkan izin suami, ridho suami, ya itu juga sangat penting, ya. Nah, dan kalau istri bekerja itu, ya,
maka uangnya itu kalau dipakai memenuhi kebutuhan keluarga itu dihitungnya infak. Ya. Jadi kalau suami itu uang suami, uang istri juga. Kalau uang istri itu uang istri aja gitu ya. Nah itu anaknya jadi istri itu ya. Nah, uangmu uangku, tapi uangku uangku. Nah gitu ya. Jadi apa namanya ya inilah ya sekali lagi ya Bapak Ibu sekalian, teman-teman, adik-adik mahasiswa ya. Jadi inilah prinsip-prinsip utama ya di dalam pengelolaan keuangan keluarga yang ini penting untuk kita perhatikan ya, jangan sampai sekali lagi kita menjadi keluarga atau orang yang tidak lulus dalam laporan pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi itu saja barangkali silahkan kalau mau ada yang menambahkan atau bertanya ya atau mendiskusikan. Ya, sekali lagi mudah-mudahan momentum bulan Ramadan ini menjadi momen ya untuk bagaimana kita memperkuat ketahanan keluarga kita. Ingat, rizki yang halal akan memperkuat ketahanan keluarga kita, imunitas eh, keluarga apa namanya memperkuat imunitas ruhiyah, imunitas spiritual kita ya. Tapi sebaliknya kalau harta itu diperoleh nauzubillah dengan jalan yang nggak benar, dengan jalan yang haram, ini akan melemahkan ya imunitas kita, imunitas keluarga kita, imunitas ruhiyah kita. Nah, karena itu sekali lagi uh, apa itu penting ya. Sekali lagi untuk memperhatikan panduan dan tuntunan ajaran Islam terkait dengan manajemen keuangan keluarga ini ya. Dan bukan berarti di rumah tidak produktif, di rumah tetap harus produktif ya. Kita work from home itu bukan liburan at home, tidak ya, tapi kita tetap berbuat, bekerja, dan hari ini ya situasi sekarang harus kita buktikan bahwa dalam suasana seberat apapun umat Islam itu tetap produktif, umat Islam itu tetap berkarya, umat Islam itu tetap bekerja, umat Islam itu tetap menghasilkan karya-karya produktif yang ujungnya akan meningkatkan peradaban umat ini ke depannya. Saya kira itu saja. Terima kasih. Ya, ini sebagai pengantar, saya persilakan kalau ada pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah pada Ustaz Irfan yang telah menyampaikan kajiannya pada sore hari ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Ana Varianti, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Juga ada Ibu Tanti. Bu Adek. Ya, selamat datang pada Bu Tanti, Wakil Dekan di bidang sumber daya kerjasama dan pengembangan Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Selamat datang Ibu. Selamat datang Mbak Tanti. Ya. Alhamdulillah Bapak, kita sudah selesai kajiannya. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Silahkan. Alhamdulillah sudah ada Ustadz. Ini satu pertanyaan dari saudara Muhammad Fahmi Nugraha. Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya, dalam Islam adakah istilah dana darurat? Jika ada, berapa seharusnya dana darurat yang kita harus persiapkan agar mempersiapkan keadaan seperti situasi darurat seperti sekarang ini? Terima kasih. Ya. Ya, jadi dana darurat yaitu silahkan, itu bagian dari yang bisa kita lakukan. Dan dalam Islam boleh-boleh saja ya orang menabung untuk berjaga-jaga ya, untuk mengantisipasi berbagai hal untuk kebutuhan-kebutuhan mendadak itu diperbolehkan ya, jadi nggak ada masalah ya. Nabung misalnya punya deposito ya itu nggak ada masalah, silahkan ya. Yang penting tadi semua kewajiban sudah kita tunaikan, kewajiban zakat sudah kita tunaikan ya. Nah, bahwa ada pilihan untuk menabung untuk keperluan berjaga-jaga itu itu sesuatu yang tidak ada masalah. Jadi silahkan saja. Nah, adapun persentasenya ya tentu ini tergantung kepada situasi dan kondisi ya. Jadi masing-masing keluarga itu barangkali punya kebutuhan yang berbeda, yang tidak sama ya. Dan juga sebagian keperluan untuk masa depan kan bisa juga ya kita salurkan melalui investasi di produk-produk tertentu. Misalnya untuk pendidikan
anak, bagi yang punya anak ke depan misalnya ada asuransi pendidikan, asuransi syariah untuk pendidikan kan juga ada produknya. Ya, kemudian juga untuk kesehatan ya, alhamdulillah kita ada BPJS, kemudian dari IPB sendiri juga kan ada asuransi takaful misalnya ya. Nah, apa namanya, kalau kita ingin menambah pada life insurance ya bisa silahkan, nggak ada masalah ya, untuk apa namanya, kalau kita nauzubillah maksudnya kita pasti meninggal ya, untuk apa, supaya pas setelah meninggal kita bisa meninggalkan harta untuk generasi berikutnya melalui produk asuransi syariah tertentu yang life insurance juga silahkan, nggak ada masalah. Jadi itu boleh-boleh saja, dan itu tergantung kepada selera dalam tanda petik dari keluarga. Karena ini ada hal yang mubah. Jadi hal yang mubah, hal yang diperbolehkan, ya, hal yang apa namanya diperbolehkan, dan itu tergantung dalam tanda petik selera dari siapa, selera dari keluarganya. Kan ada keluarga misalnya yang senang investasi jaga-jaga dengan emas. Tapi ada juga keluarga yang nggak senang loh dengan emas, ya, memilih investasi yang lain. Itu ada. Jadi itu selera, itu hal yang mubah, boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Yang terpenting adalah apa tadi ya, hal-hal yang pokoknya, yang fundamental tadi ya, seperti bayar zakat, kemudian kita bersedekah, ini harus dianggarkan secara serius, ya, harus dianggarkan, direncanakan. Kita kan mau masuk surga, ya, kan kita diajarkan di FEM itu diajarkan, ya, segala sesuatu harus di manage dengan baik, ada perencanaan. Nah, sekarang kalau untuk urusan duniawi kita punya perencanaan dengan baik, untuk urusan kelembagaan kita punya renstra, maka pertanyaannya renstra akhirat kita ada nggak? Ya, jangan-jangan kita nggak punya renstra akhirat, kita mengalir gitu aja. Padahal kalau kita nggak punya renstra akhirat gimana? Ya, boleh jadi kita nggak akan mendapatkan akhirat. Nah, apa contoh renstra akhirat yang penting? Tadi anggarkan semangat berbagi itu, ya. Di samping zakat yang wajib juga infak sodakoh. Ya, apalagi sekarang ada wakaf. Ini sekalian saya promosi. IPB sekarang sudah punya unit wakaf, ya, unit pengelola dana wakaf. Itu kan investasi abadi, ya. Nah itu coba berwakaf. Wakaf itu wakaf uang itu nggak ada minimalnya. Ya, yang penting ada angkanya. Satu nolnya 4, nah itu udah 10.000. Nah itu bisa. Satu nolnya 5, nah itu yang penting ada angkanya ya. Nah itu wakaf uang. Kenapa? Karena wakaf itu adalah sodakoh jariah. Nah jadi bagian dari perencanaan akhirat kita. Ya, masa sih untuk akhirat kita nggak ada perencanaan sama sekali? Ya, makanya coba ya jadikan itu bagian dari planning kita ya untuk mendapatkan akhirat. Nah caranya tadi ya dengan wakaf dan sebagainya. Tapi sekali lagi ya, untuk apa dana darurat silahkan, nggak ada masalah, silahkan ya. Apa prosentasenya juga silahkan. Ya musyawarahkan saja dengan baik dengan keluarga ya. Jadi apa, ini Fahri sudah berkeluarga belum? Kalau sudah, nah diskusikan dengan istri ya. Kalau Ariel kan belum ya, belum berkeluarga. Masya Allah. Nah, jadi diskusikan dengan diri sendiri aja kalau Ariel ya. Siap, Ustaz. Jadi seperti itu ya, supaya apa ada keterbukaan juga di keluarga ya. Karena memang ada hal yang harus kita terbuka loh soal keuangan itu pada keluarga. Ya, termasuk soal wakaf itu juga harus terbuka. Ya, jadi anak-anak itu kalau kita misalnya punya wakaf tanah, anak-anak itu harus tahu loh, ya, karena jangan sampai nanti muncul konflik karena orang tuanya nggak memberitahu, nggak menginfokan, oh ini tanahnya sudah diwakafkan. Nah, jadi seperti itu. Demikian, Ariel. Oke, Ustaz. Selanjutnya Ustaz, ini ada pertanyaan lagi dari, ya bagaimana Mas Fahri? Terima kasih Ustaz. Oke. Baik Ustaz, selanjutnya dari Mbak Anita Maulianti. Ya. Soalnya Ustaz, saya ingin bertanya, bagaimana cara perhitungan nisab dari pendapatan perdagangan, Ustaz? Cara menghitung nisab itu kalau apa zakat perdagangan itu nilainya senilai 85 gram emas, ya, dikeluarkan setahun sekali, ya, dengan kadar 2,5%. Itu zakat perdagangan. Nah, jadi silahkan. Bagaimana cara menghitungnya? Menghitung zakat perdagangan itu ada rumus umumnya. Rumus umumnya itu antara lain ada di dalam Kitabul Amwal karya Abu Ubaid. Ya, jadi Kitabul Amwal karya Abu Ubaid, di mana kalau dalam bahasa akuntansi kita
ya, karena beliau kan membuat dengan kalimat. Ya, jadi kalau kita sederhanakan dalam bahasa akuntansi kita, rumus umumnya itu adalah ya aktiva lancar dikurangi pasiva lancar. Kalau hasilnya lebih dari 85 gram emas dikali dengan 2,5%. Misalnya aktiva lancarnya 300 juta, pasiva lancarnya 100 juta, selisihnya 200 juta. Nah, itu kali 2,5%. Itu kan lebih dari 85 gram emas. Nah, berarti 2,5% kali 200 juta. Dapatlah angka berapa? 5 juta. Ya. Nah, jadi seperti itu. Itu cara menghitung zakat perdagangan. Itu rumus umum. Tapi di dalam bisnis, karakteristik industri itu juga mempengaruhi cara perhitungan zakat. Ya, karakteristik industri. Terutama yang multi bisnis. Misalnya, kita punya perusahaan, perdagangan, dan pertanian. Maka menghitung zakat pertanian dan zakat perdagangan itu juga berbeda. Ya, baik dari sisi ketentuan nisabnya, kadarnya gitu ya. Nah, jadi multi bisnis ini yang sebenarnya lebih kompleks ya. Nah, ini dan juga diperbolehkan kalau misalnya kita ingin mempercepat ya, karena kita sudah bisa menghitung misalnya, wah saya pengen ngitung aja deh biar gampang daripada nunggu setahun, saya mau ngitung dari omset, nah itu silahkan ya dipercepat. Tapi pastikan nanti di akhir tahun dihitung ulang, jangan-jangan yang sudah dibayarkan kurang. Karena kalau zakat kurang jangan. Kalau kelebihan gimana? Ya boleh, kelebihan nggak apa-apa ya. Nanti insya Allah dicatat sebagai zakat dan juga kalaupun ini bisa menjadi infak dan sodakoh dan itu sangat dianjurkan di dalam agama kita ya. Jadi begitu. Demikian untuk perhitungan zakat perdagangan. Terima kasih. Fair, Ustaz. Gimana Mbak Anita, sudah dapat dipahami? Oke, mungkin Mbak Anita yang nggak ada. Fair, mungkin ada dari audiens lainnya yang ingin menyampaikan pertanyaan. Monggo dipersilahkan diaktifkan mikrofonnya. Monggo. Oke, jika tidak ada, Ustaz mungkin dari Arif sendiri mau nanya, Ustaz. Silakan. Dalam kondisi seperti ini kan Ustaz, memang kondisinya di sekitar lingkungan kita banyak masyarakat yang terdampak ekonomi, Ustaz. Ya, mungkin mereka adalah orang-orang yang sangat membutuhkan dari level middle low income, kemudian dengan kondisi pandemi seperti ini bisa bahkan jatuh pendapatan ekonomi keluarga, Ustaz. Nah, di sisi mungkin para muzaki-muzaki yang ada di sekitar sini, sekiranya apakah lebih baik seperti apa, Ustaz? Apakah menyalurkan zakatnya langsung kepada door to door, atau melalui lembaga zakat, ataukah melalui masjid-masjid terdekat, atau bagaimana, Ustaz? Mungkin bisa diberikan saran kepada kita agar bisa setidaknya memberikan perhatian lebih kepada masyarakat sekitar. Jazakallah, Ustaz. Ya, jadi kalau untuk zakat, memang itu lebih afdolnya kepada lembaga, ya. Bisa ke Basnas, bisa ke lembaga amil zakat yang resmi, ya. Kalau di PB juga ada Las Al-Huriyah, silakan yang mana saja, ya. Disampaikan. Tentu dengan harapan, ya kita berharap nanti lembaga zakat juga bisa melaksanakan kewajibannya di dalam melakukan pendistribusian. Tapi kalau misalnya di wilayah tersebut belum ada lembaga zakat yang beroperasi, nah kemudian kita berkonsolidasi di masjid itu bisa juga. Karena sekarang juga apalagi di Kota Bogor ya, itu dari 800 masjid, itu hampir 200 masjid yang sudah menjadi UPZ, Basnas Kota. Nah jadi bisa dikonsolidasikan di situ. Ya, supaya penanganan itu bisa menjadi tepat. Karena kalau kita sendiri juga ya bagi-bagiin langsung, pertama berapa banyak yang bisa kita bagi. Yang kedua, tentu ada resiko paparan, ya paparan COVID. Kalau kita keluar ya dengan tanpa knowledge yang tepat, yang pemahaman yang benar mengenai bagaimana cara keluar dengan baik misalnya. Apalagi kalau membagikannya tidak dilengkapi dengan standar minimal. Jadi kalau misalnya kita di lembaga zakat itu, kalau membagikan zakat itu tidak boleh ya mengundang kerumunan, kita harus masuk ya ke setiap rumah itu dan ada standar
standar APD-nya ya, harus pakai masker, harus pakai sarung tangan begitu ya. Nah, jadi itu standar-standar ya. Nah, itu apa namanya yang terbaik memang kita konsolidasikan. Nah, kemudian infak sodako silahkan bisa lewat lembaga, ya, bisa juga lewat platform-platform yang ada, misalnya platform crowdfunding, ya, platform crowdfunding kan bisa juga kita langsung, ya, bisa juga kita konsolidasikan lewat musola atau masjid kita lewat DKM, ya, dengan tetap memperhatikan protokol penanganan COVID-19. Jadi harus diperhatikan juga ya protokol penanganan COVID ini, jangan sampai kemudian ada violation atau ada pelanggaran terhadap protokol penanganan COVID ini. Nah, jadi saya kira juga sekarang banyak hal yang berubah ya dari sisi pendistribusian zakat ya, banyak hal yang kemudian berbeda dengan praktek-praktek sebelumnya ya, dan sekarang itu lebih banyak semua proses itu dilakukan secara online, termasuk dalam pengolahan zakat. Banyak hal yang kita lakukan secara online. Ya, tetapi memang untuk pendistribusian, apalagi kalau pendistribusian itu dalam bentuk natura atau barang atau bahan kebutuhan pokok, maka ini ya tentu kewajiban dari amil itu adalah memastikan ya ini semua tersalurkan kepada pihak yang tepat. Nah, jadi seperti itu. Itu yang dilakukan. Karena itu kalau di Basnas misalnya tetap walaupun misalnya saya bekerja dari rumah ya, tapi kita tetap ada tim lapangan ya yang bertugas memastikan proses distribusi itu berjalan dengan benar. Ada lembaga-lembaga program yang berjihad di garis depan. Nah, itu mereka yang kemudian menyalurkan zakat ya. Dalam konteks hari ini program kita itu kan ada program darurat kesehatan, ada program darurat sosial ekonomi. Nah, program darurat sosial ekonomi itu ya misalnya contoh tadi percepatan pembagian beras fitrah ya sudah lebih dari 100 ton kita bagikan ya, kita targetkan sampai 400 ton. Ini Basnas pusat ya, Basnas daerah juga provinsi, kabupaten kota mereka juga sibuk ya membagikan dengan jumlah masing-masing sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Nah, tentu dalam hal ini tidak bisa penyaluran itu dilakukan dengan cara mustahik yang datang, enggak, ya nggak boleh. Makanya sempat waktu ada kejadian di Kabupaten Bogor, ya kita juga tegur tuh ya, walaupun ternyata memang tidak ada info-info atau undangan-undangan, tidak ada, tapi ada yang kemudian dalam tanda petik ya memberi informasi secara salah, akhirnya orang rame-rame datang. Padahal cara penyaluran kita tidak seperti itu. Cara penyaluran kita tidak mengumpulkan seperti itu karena lembaga zakat, karena kita harus memuliakan mustahik ya, memuliakan mustahik itu penting. Jangan sampai mustahik itu merasa terzolimi, merasa dihina, merasa rendah diri, ya itu nggak boleh seperti itu. Makanya peran amil itu menjadi sangat penting. Nah, tapi sekali lagi saya kira tadi infak sodakoh dan sebagainya itu bisa kita galang lah ya. Solidaritas sosial ini harus kita galang, dan minimal di RT kita itu harus saling jaga lah ya antara satu dengan yang lain. Jangan sampai di RT kita ada yang kelaparan ya, ada yang kelaparan. Ya kayak di Basnas ini kita kalau mendengar ada yang kelaparan di satu kabupaten pasti kita akan tegur itu Basnas kabupatennya. Kenapa membiarkan? Walaupun kan wah sulit menjangkau semua, nggak apa-apa walaupun sulit tapi tetap radar itu harus kita nyalakan ya, harus ada kemampuan deteksi dini itu harus bisa kita lakukan. Nah, dalam konteks kita paling tidak RT kita jaga gitu. Jangan sampai ada tetangga kita yang dalam satu RT itu yang kelaparan atau yang sulit makan dan sebagainya. Nah, jadi itu yang perlu untuk kita perhatikan. Ya, saya kira itu saja. Terima kasih. Oke. Jazakallah Ustadz atas jawabannya. Semoga membukakan mata kita semua terkait dengan bagaimana baiknya dalam kondisi seperti ini untuk menyalurkan zakat, infak, wakaf, sedekah tepat pada sasarannya dan sesuai